Mayor Jenderal TNI John Afriandi, Hercules, dan Deddy Mulyadi. Persimpangan jalan di Tanah Jawa di tengah riuh dunia organisasi masyarakat dan politik di Jawa Barat. Nama Mayor Jenderal TNI, John Afriandi, muncul bagai sosok bayangan besar yang dihormati semua pihak. Sejak dilantik menjadi Komandan Jenderal Kopassus pada 8 Maret tahun 2024, John Afriandi membawa angin baru, tegas, namun santun, gagah, namun tetap merangkul. Sebagai anak dari Majen TNI pun, Afifuddin Thaib, John kecil tumbuh dalam didikan keras namun penuh nilai kehormatan. Tak heran, saat ia lulus dari Akademi Militer tahun 1995, sebagai lulusan terbaik dan menerima Adi Makayasa, banyak orang sudah menebak, anak muda ini bukan sembarang prajurit. Di sisi lain, di jalanan keras Jakarta dan sekitarnya, nama Hercules sudah lebih dulu bergema. Seorang pejuang jalanan, keras, tegas, namun penuh rasa setia. Lewat GRI Bijaya, Hercules membangun kekuatan sosialnya. Di balik tampilannya yang garang, banyak yang tak tahu. Hercules juga memiliki hubungan emosional yang dalam dengan beberapa anggota Kopassus. Bukan hubungan resmi, bukan pula hubungan perintah, melainkan ikatan batin. Rasa hormat yang tumbuh dari sejarah panjang masa lalu. Dari medan perjuangan yang berat, Pak John itu beda, kata seorang anggota GRI Bijaya suatu hari. Kalau dia bicara, kita diam. Kalau dia memerintah, kita jalankan. Bukan karena, tapi karena hormat, dan memang, ormas-ormas besar seperti GRI Bijaya lebih memilih mendengar kata-kata John Afriandi daripada membantah. Karismanya bukan main-main. Saat beliau melangkah, banyak pemimpin ormas menunduk hormat, bukan karena pangkat di pundaknya, melainkan karena wibawa yang lahir dari ketulusan. Namun, suasana damai ini perlahan menghangat saat nama Deddy Mulyadi muncul kembali di peta politik Jawa Barat. Deddy, seorang politikus cerdas, paham betul betapa besar pengaruh ormas di tengah masyarakat. Ia berusaha membangun jembatan dengan banyak pihak, termasuk Hercules dan GRI Bijaya. Hubungan mereka tak sederhana. Awalnya penuh ketegangan, ada gesekan kecil di sana-sini. Hercules, yang terbiasa bergerak bebas dan lugas, kadang merasa caranya berbenturan dengan dunia politik yang penuh kompromi. Deddy, di sisi lain, paham betul bahwa membangun kekuatan tanpa ormas adalah ibarat membangun istana di atas pasir. Di tengah suasana panas itulah, sosok Mayor Jenderal John Afriandi memainkan peran penting. Namun diam-diam, John tahu, tidak semua masalah diselesaikan dengan tembakan atau pengerahan pasukan. Ia lebih memilih jalur dialog. Dengan caranya yang tenang, John mengundang kedua belah pihak duduk bersama dalam pertemuan tak resmi di sebuah rumah tua di pinggiran Bandung. Negeri ini sudah cukup lelah dengan pertengkaran, ujar John. Suaranya berat, namun hangat. Hercules, Deddy, kita bukan lagi di medan perang, kita di tanah leluhur kita. Tanah yang perlu dijaga, bukan diperebutkan. Hercules menatap John lama-lama, kemudian perlahan mengangguk. Deddy, dengan senyumnya yang khas, juga sepakat. Hari itu, tak ada kesepakatan tertulis, tak ada deklarasi besar, tapi semua yang hadir tahu. Sebuah jalan baru telah dibuka. Namun, tentu saja, jalan damai itu bukan tanpa tantangan. Netizen dan masyarakat ramai membicarakan hubungan ini. Ada yang mendukung, ada pula yang sinis. Tapi satu hal pasti, Mayor Jenderal TNI John Afriandi tetap berdiri teguh di tengah semua riuh itu. Seperti karang dihempas ombak. Ia tahu, memimpin bukan soal siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang paling kuat menjaga ketenangan dalam badai. Dan badai, di tanah Jawa ini, sepertinya masih akan lama berhembus. Lanjutan cerita. Mendung di atas persahabatan beberapa bulan setelah pertemuan rahasia di Bandung, suasana politik di Jawa Barat tampak mulai menghangat. Hercules, dengan GRI Bijayanya, perlahan-lahan mendekat ke arah Deddy Mulyadi. Banyak kegiatan sosial mulai melibatkan ormas-ormas besar. Dengan Deddy hadir di tengah-tengah mereka, membawa pesan damai dan pembangunan. Di atas kertas, semua tampak sempurna. Tapi, di lapangan, mendung mulai menggantung. Tak semua anggota GRI Bijaya setuju dengan pendekatan baru ini. Bagi sebagian dari mereka, mendekat ke dunia politik dianggap mengkhianati darah jalanan yang selama ini mereka banggakan. Di pojok-pojok pertemuan kecil, mulai terdengar bisik-bisik tak puas. Ada yang merasa Hercules menjadi terlalu lunak. Ada pula yang curiga. Jangan-jangan semua ini hanya permainan politik untuk memperalat ormas mereka. Suatu malam di markas GRI Bijaya, suara keras terdengar. Kalau kita ikat-ikatan politik, kita ini siapa? Petarung jalanan? Apa boneka politikus? Teriak salah satu pentolan muda. Wajahnya merah padam. Hercules, yang selama ini tenang, malam itu pun meletakkan gelas kopinya perlahan, lalu berdiri. Tatapannya tajam, suaranya berat.
Kita tetap GRIB, kita tetap pejuang. Tapi pejuang bukan berarti harus selalu perang. Kadang, pertarungan yang paling berat itu adalah melawan ego kita sendiri. Suasana hening. Tak ada yang berani membantah. Semua tahu, di balik tubuh kekarnya, Hercules punya jiwa yang telah melewati banyak badai. Sementara itu, Deddy Mulyadi di pihak lain juga mulai merasa tekanan. Lawan-lawan politiknya mulai meniupkan isu bahwa Deddy bermain mata dengan premanisme, bahwa kedekatannya dengan ormas seperti GRIB Jaya adalah bagian dari rencana besar untuk menguasai Jawa Barat dengan kekuatan massa. Deddy paham, ia sedang berjalan di atas tali tipis. Salah langkah sedikit saja ia bisa jatuh dan membawa banyak pihak bersamanya. Di tengah ketegangan itu, Mayor Jenderal John Afriandi sekali lagi turun tangan. Lewat jalur-jalur sunyi, John mengirim pesan. Ingat, kekuatan sejati bukan ada pada jumlah orang yang mengikuti, tapi pada ketulusan dalam memimpin. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Hercules dan Deddy, itu adalah peringatan keras. Mereka sadar, kalau niat mereka mulai melenceng, kalau semangat menjaga tanah Jawa berubah menjadi sekadar nafsu kekuasaan, maka semua yang mereka bangun bisa runtuh dalam sekejap. Dan benar saja, cobaan besar itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Suatu hari, sebuah bentrokan kecil terjadi di Karawang, melibatkan beberapa anggota ormas yang mengenakan atribut GRIB Jaya. Tidak jelas siapa yang memulai, tapi berita langsung tersebar luas. Media sosial membakar situasi. Netizen mengutuk keras. Nama Hercules, GRIB Jaya, bahkan Deddy Mulyadi langsung tercoreng dalam hitungan jam. John Afriandi, yang sedang memimpin latihan Kopassus di daerah lain, segera memutuskan pulang ke markas besar. Ia tahu, ini bukan hanya soal bentrok biasa. Ini adalah ujian atas semua yang telah mereka bangun. Malam itu, di sebuah pertemuan tertutup, John duduk di tengah-tengah Hercules dan Deddy. Saya tidak peduli siapa yang salah, kata John. Nadanya berat seperti genderang perang. Yang saya peduli, apakah kalian masih mau berjalan di jalan yang kita sepakati dulu? Atau kalian mau kembali ke jalan lama, jalan pertarungan tanpa ujung? Hercules mengangguk pelan. Wajahnya penuh beban, tapi matanya tetap tajam. Deddy pun menundukkan kepala, merenungi langkah-langkah yang ia ambil. Malam itu, di bawah langit Jawa yang mendung, 3 sosok, seorang jenderal, seorang pejuang jalanan, dan seorang politikus, sekali lagi berjanji dalam hati mereka bahwa mereka tidak akan membiarkan tanah ini terkobik-kabik karena ambisi, bahwa mereka, dengan caranya masing-masing, akan menjaga Jawa Barat tetap damai. Meski mereka tahu, badai berikutnya pasti akan datang, dan mereka harus siap. Lanjutan cerita. Badai yang datang tanpa undangan beberapa minggu setelah insiden Karawang, suasana semakin panas. Netizen tak berhenti menyerang. Media mulai memainkan narasi yang menyudutkan. Bahkan, ada kabar angin kalau beberapa pihak sengaja memancing di air keruh, mengadu domba Hercules dengan Deddy. Di lapangan, ada suara-suara sumbang. Lihat tuh, Hercules sekarang dekat sama politikus, katanya pejuang jalanan. Di sisi lain, ada yang berbisik Deddy main api, pakai preman buat urusan politik, ini bahaya. Situasi ini seperti bom waktu, dan seperti yang sering terjadi, yang tidak sabar akhirnya menyalakan sumbu. Sebuah video tiba-tiba viral di media sosial, menunjukkan sekelompok orang beratribut GRIB Jaya sedang bentrok dengan sekelompok warga. Di video itu, terdengar teriakan hidup GRI dan hidup Hercules. Meski video itu belum jelas kebenarannya, dunia maya langsung meledak. Bahkan nama Kopassus ikut terseret, karena netizen mulai mengaitkan Hercules dengan kedekatannya bersama para prajurit elit itu. John Afriandi, yang saat itu sedang berada di markas, langsung mengambil keputusan berani. Malam itu juga, tanpa seragam, tanpa atribut, ia pergi sendiri ke markas GRIB Jaya, tanpa pengawalan, hanya ditemani sopirnya yang setia. Setibanya di sana, suasana mencekam. Banyak anggota GRIB berkumpul, sebagian besar masih emosi karena situasi yang mereka anggap tidak adil. Itu, Pak John, teriak salah satu anggota. Semua langsung diam. John turun dari mobil, membuka pintu sendiri, dan melangkah masuk. Langkahnya tenang, tatapannya tajam. Tutup pintu, katanya pelan, namun terdengar jelas. Kita bicara, di dalam, di tempat lain. Deddy Mulyadi juga gelisah. Ia tahu, situasi ini bisa menghancurkan karir politiknya. Tapi lebih dari itu, ia merasa bersalah karena melibatkan Hercules dalam pusaran politik. Teleponnya berdering, sebuah pesan masuk. Jangan ikut campur malam ini, biarkan saya yang urus. Pengirim, Mayor Jenderal TNI John Afriandi. Deddy terdiam. Ia tahu, saat John berkata seperti itu, berarti ada sesuatu yang sangat serius. Kembali ke markas GRIB Jaya, suasana panas. Banyak anggota mulai emosi, menuntut penjelasan. Pak John, kita ini diadu domba, teriak seorang anggota media main Kotter. Kita nggak bisa diam.
teriak yang lain. John mengangkat tangan, meminta semua diam. Lalu ia berkata, suaranya berat, tapi jelas. Kalian tahu kenapa saya datang ke sini tanpa seragam? Karena malam ini, saya bukan Danjen Kopassus. Saya datang sebagai seorang saudara. Saya datang untuk mengingatkan bahwa pertarungan sejati bukan di jalanan. Pertarungan sejati ada di hati kalian sendiri. Semua terdiam. Bahkan Hercules yang duduk di pojokan, menunduk dalam. Kalau kalian mau perang, silakan. Tapi tanya diri kalian, perang ini untuk apa? Untuk siapa? Untuk nama JRIB? Untuk nama Hercules? Atau untuk ego kalian sendiri? Satu persatu, anggota GRIB mulai menunduk. Ada yang meneteskan air mata diam-diam. Hercules berdiri, menghampiri John. Mereka saling menatap. Lama. Kamu benar, Jenderal, kata Hercules pelan. Aku hampir lupa. Jalan kita ini bukan jalan kekuasaan. Ini jalan kehormatan. John menepuk bahu Hercules. Kita semua manusia, Her. Kita bisa salah. Yang penting, kita mau kembali ke jalan yang benar. Malam itu, keputusan besar diambil. JRIB Jaya resmi mengeluarkan pernyataan damai, menarik diri dari segala kegiatan yang berbau politik sampai situasi banner-banner kondusif. Hercules dengan tegas mengatakan akan membubarkan siapapun yang mengatasnamakan GRIB untuk kepentingan pribadi. Deddy Mulyadi, di sisi lain, juga mengambil langkah mundur. Ia mulai menjaga jarak dengan ormas, lebih fokus pada program-program sosial, tanpa imbel-imbel kekuatan massa. Dan Mayor Jenderal John Afriandi, ia kembali ke markas, memakai seragamnya, dan melanjutkan tugas sebagai Danjen Kopassus. Tenang, seperti biasanya, seolah-olah semua badai itu tak pernah ada. Tapi di balik ketenangannya, ia tahu, di tanah Jawa ini, badai akan selalu datang tanpa undangan. Dan tugasnya, sebagai seorang prajurit dan sebagai seorang pemimpin, adalah memastikan setiap badai bisa berlalu tanpa menghancurkan apa yang telah dibangun. Lanjutan cerita, bayang-bayang lama yang kembali.